Giant. Lu tuh kalau dibilangin jangan suka mukul Nobita, nggak baik. Ngapain kamu ngajarin Giant? Kamu udah ganggu-ganggu aku aja lagi, pakai ngajarin. Diomelin tangannya ngepel. Kurang asem bener. Aku memang begini, aku kan perkasa. Giant gitu loh. Ada dia, teman santai ada dia. Lihat tuh profilnya. Ya itu dia tadi teman santai, lo semua udah lihat profilnya, ya kan tokoh yang paling, aduh bingung gue, nyebelin banget nih anak nih, mana badannya gede begini, ya kan, tukang bully, gue korban bully nih zaman SD nih, tapi bukan nama beliau, ya kan? Ini dia Giant. Oke, halo Pak De. Alias Om Bima Sakti. Iya. Om apa ya? Om? Bang, Om. Pak De, abang aja, Bang Giant ya. Bang Giant, luar biasa, ya kan? Sama karakternya. Oh, iya dong. 11-12. Mesti karakter fisik. Tadinya udah kurus, tapi sekarang akhirnya jadi gemuk lagi. Gara-gara jadi Giant. Oh, jadi Giant. Totalitas. Bang Bim. Ya, Pak. Santai aja Bang Bim. Oke, santai kita. Santai bareng gue kan. Yoi. Santai, ya kan? Santai bareng gue. Ceritain dong. Apa tuh? Awal muasalnya bisa ngisi suara dubber Giant gimana? Ya. Pada pengen tahu teman santai. Oke deh, nih Giant ceritain ya, Giant Bima ya. Ceritain Oke. Jadi dulu tahun 2008 itu sebenarnya kontrak yang di tahun 2005 sampai 2008 itu kan selesai ya. Jadi dari sebelumnya itu ada satu tim. Dari tahun 2005 itu Pak Is Andespa itu meninggal dunia. Nah, di situ dari pihak Jepangnya momentumnya adalah mengubah karakter semuanya sesuai dengan karakter Jepangnya. Saat disamain. Itu suaranya disamain dengan karakter Jepangnya. Waktu itu makanya audisi besar-besaran IMMG itu masih ada di DM Plaza. Di Sudirman. Nah, jadi mereka mengadakan audisi besar-besaran ya, ada sekitar 500-an orang waktu itu. Untuk karakter Giant? Untuk semua. Untuk semua nih. Untuk semua. Dirobak semua ke karakter Jepang. Nah, bertahan 2 tahun tapi ternyata animo masyarakat itu agak sedikit berkurang karena tidak sesuai dengan karakter sebelumnya. Ternyata jadi masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa mendengar karakter yang sebelumnya itu, yang diisi sama Ibu Nur Hasana, terus Pak Is Andespa, Pak Hamdani Has, Ibu Ivan Ros, dan yang lainnya gitu. Nah, pada saat itu akhirnya pihak RCTI menyarankan kepada pihak IMMG untuk dikembalikan ke suara yang paling tidak yang sudah ada kembali gitu loh. Di tahun 2008 itu diadakan audisi untuk beberapa yang tidak bisa, misalnya yang jadi Nobita, terus yang memang sudah tidak ada, seperti Giant. Nah, di tahun 2008 itu saya sempat ditawarkan oleh pihak IMMG, mau nggak coba casting? Oke, jadi siapa? Padahal waktu itu saya pengennya jadi Suneo. Oh gitu? Iya, jadi lucu. Saya udah niru-niruin Suneo gitu kan. Aduh Giant sakit, Giant sakit. Aduh. Kayak gitu-gitu gitu kan. Karena kan dia sering dipukulin sama Giant. Nah, di tahun 2008 itu akhirnya yang diadakan audisi adalah Giant sama Nobita. Nah, disitulah saya ketemu lagi sama Dewi setelah melanglang buana. Dulunya saya bareng-bareng sama Dewi. Dulu hampir seangkatan ya sama Dewi, di tahun 95 saya mulai dubbing. Nah, terus udah gitu. Nah, sekarang ini pas waktu itu di tahun 2008 saya audisi. Dilalah nunggu 3 bulan. Hasilnya karena ternyata suaranya itu dikirim dulu ke Jepang. Oh, itu membuat agak delay 3 bulan itu. Betul. Jadi setelah dikirim ternyata sayalah yang paling mendekati karakter tersebut dari beberapa dubber yang sudah di casting. Dikirimin voice nominasinya. Nominasinya akhirnya sayalah didapuk menjadi Giant. Tapi itu loh, saya tuh latihannya sampai waktu itu kan
ada di salah satu tempat mall yang jual-jual handphone itu kan bagaimana tuh nyari ini ya, nyari suaranya Pak Is. Suaranya, karena kan saya belum terlalu hafal banget suaranya Pak Is Andespa, almarhum tuh. Jadi nyari suara Pak Is Andespa itu dari lantai 1 sampai lantai 4 gitu. Ketemu di lantai 3 tuh. Suara Pak Is Andespa yang sebenarnya suara Giant pertama kali. Karakternya itu ya? Karakternya. Saya coba itu, pokoknya wah dengerin aja selama 3 hari. Baru setelah saya, wah gimana nih caranya ya? Oh iya, ayo Nobita, kamu, awas kamu ya. Kayak gitu-gitu. Akhirnya coba baru berani casting. Baru apa? Iya, Akhirnya setelah nunggu 3 bulan tadi. Setelah nunggu 3 bulan, saya dapat hasil. Alhamdulillah sampai sekarang akhirnya saya ngisi sebagai Giant gitu. Ini ngomong-ngomong kita, gua nge-host udah kayak kita anak tongkrongan begini duduk. Jadi gimana kita? Di mana ya kita begini? Kayaknya duduknya sampai begini nge-host tuh. Mana lagi kalau nggak sama Giant? Bukan apa teman santai. Gua aja host takut kalau gua salah ngomong gua digebuk. Makanya gua aslinya baik. Aslinya baik. Biasa kan gitu, ku pukul kau gitu kan. Enggak, aslinya baik. Ngebulinya pas di film doang. Terus nih kenapa sih namanya Giant? Emang dia Giant itu maksudnya raksasa. Tapi kalau Giant raksasa kan pakai huruf T. Nah, dia nggak ada. begini ceritanya. Gian doang. Nah, kenapa Gian gitu ya? Bukan nih Giant pakai T gitu. Giant T. Ya, nah, jadi gini. Di Jepang sendiri itu huruf T itu askara T itu hampir nggak ada. Hampir gitu. nggak ada. Nggak ada penyebutan T gitu. Jadi itu T itu dibacanya tok. T jadi tok. Jadi kalau misalnya dia manjangin jadi Giant, terus nanti T-nya tuh jadi tok, Giant tok. Gitu. Berarti sendiri dong. Iya, Giant tok. Mas mau ketemu saya Giant tok. Jadi Jawa. Iya, itu. Nah, itu makanya di Jepang itu kan waktu itu ada tuh Giant lagi disemangatin. G-I-A-N pas di dubbing ke bahasa Indonesia. Nggak ada T-nya. Di salah satu film tuh di serial nggak ada G-I-A-N-T. Nyemangatinnya gitu teman-temannya. Jadi nggak ada tuh pakai T G-I-A-N gitu. Nggak pakai T gitu. Oh, itulah penyebabnya. Itu penyebabnya di Jepangnya sononya urusan sono dah tuh kita nggak tahu dah. Berarti gitu. jago juga nih kanjinya kayaknya. Enggak. Ini juga ada yang ngasih tahu. Orang IMMG-nya. Ini kan Giant kan biasa dia selalu sepaket nih berdua nih sama Suneo. Nah, iya, sebenarnya Suneo kan asisten dia tapi digebukin juga, tetap nggak luput dari tangan dia. Iya, kan. benar. Terus sejak kapan kenal sama Suneo? Itu di tahun 2010. Sebenarnya udah lama sebelumnya, udah sering gabung-gabung juga. Bahkan dulu yang ngajarin, nih cerita Santosa Amin ya, bukan cerita, bukan cerita. Ini lagi chapternya bahasnya Santosa Amin. Ya sedikit lah, kita masukin lah dia biar. Kan nggak ada orang lagi nggak ada di sini. Iya makanya, jadi ya dia itu biar seneng lah ya. Dia ini aktor multi talent. Oh, kira multitasking. Multi talent. Talentan. Nah, ya kan. Jadi dia tuh yang ngajarin saya gimana caranya storytelling. Ya kan, sampai akhirnya kita roadshow waktu itu storytelling sampai 1 bulan di SD tuh. Belajar, saya sambil belajar ngeliatin dia. Sampai akhirnya saya bisa diundang juga di mana-mana gitu. Itu akibat Santosa Amin. Sampai sekarang tuh. Akhirnya sampai sekarang berteman terus. Pas tahun 2010 Pak Hamdani Has itu sakit, meninggal. Nah, pada saat itu tahun 2010 itu Santosa Amin itu udah selesai jadi SpongeBob. Oh iya, dia udah selesai SpongeBob juga ya. Sebelumnya SpongeBob, terus dia casting sebagai Suneo dan akhirnya lolos dan ketemulah aku sama Santos lagi tuh setelah di situ tuh. Udah pokoknya dia tuh orang yang paling pinter bargaining. Terus udah gitu orangnya paling ngajarin dari segi bisnisnya dia ngajarin, dari segi actingnya dia ngajarin. Mentor gitu ya? Iya, makanya saya banyak belajar juga dari dia. Sekarang akhirnya saya lebih pinter dari dia. Oh gitu? Iya benar. Tipsnya dong kasih kita santai tipsnya untuk menjadi seorang dubber yang baik dan benar. Gini, saya terus terang berusaha untuk mendedikasikan diri saya di dunia saya ini.
passion saya adalah di dunia dubbing. Dubber. Gitu. Saya sebagai dubber, bagaimana caranya supaya saya mencetak lagi dubber-dubber baru, dubber-dubber yang nantinya akan menjadi regenerasi kita. Karena itu perlu. Makanya sekarang saya sudah ada studio di dekat BSD ya. Jadi main ke sana. Ya, boleh. Pokoknya saya tunggu ya, Fadli ya. Siap. Nah, itu saya ada pelatihan setiap Sabtu Minggu. Nah, di situ saya mencoba untuk melatih para orang-orang yang memang tertarik di dunia dubbing. Nah, belajar untuk tekniknya dubbing. Jadi, untuk menjadi seorang dubber itu dan bisa jadi jadi dubber yang baik dan dubbing yang baik adalah dia tuh harus bisa mempunyai ini dulu, kecintaan dulu sama dubbingnya, sama profesinya. Terus udah gitu kenali dulu suaranya. Terus suka nggak suka, mau nggak mau, kalau memang suaranya mirip dengan dubber-dubber yang lain, contoh aja dulu yang dubber-dubber yang sudah ada gitu. Karakternya nggak apa-apa, misalnya kayak Shinchan. Dia suaranya ternyata bisa suara Shinchan gitu kan. Coba aja dulu. Mainkan gitu. Ini misalnya yang jadi nanti mirip suara Doraemon, contoh aja nggak apa-apa gitu untuk belajar. Nanti kalau sudah ketemu jati dirinya, maksudnya udah tahu karakter suaranya seperti apa, baru nanti kita ajarin teknik-teknik dubbingnya kayak gitu. Ya, itu yang saya ajarin sih sama di pelatihan saya di studio saya. Tuh, teman santai udah dikasih tips and triknya, detail-detail udah tahu, tapi kalau masih kurang bisa nanti main di studionya. Siap. Gitu. Nanti diam-diam komen tanya, makanya silaturahmi. Sip, nanti tanya aja di bawah ya. Nanti tenang aja, gak dipukul sama Jayan. Tenang aja, Jayan aslinya baik kok. Last question nih, dua pertanyaan terakhir. Oke. Ya kan, wajib pertanyaan curhat santai. Waduh. Ya kan. Nah, ini yang berat-berat ya. Up to personal. Oke, soalnya Jayan udah berat, jadi jangan ditambahin lagi lah. Siapa orang yang paling disayang sama Om Bima saat ini dan alasannya kenapa? Jayan orang tua tinggal sebelah. Gitu, tinggal ibu doang. Jadi jawaban Jayan itu kalau manusia orang yang paling Jayan sayang selain Allah ya. Itu ibu 3 kali. Ya, setelah itu anak dan istri. Ini udah satu paket anak dan istri, nggak bisa dipisah-pisah gitu, ya kan? Setelah itu orang-orang yang ada di lingkungan kita, gimana caranya kita bisa bermanfaat buat mereka? Itu sih sebenarnya. Yang penting kita yang kita tinggalkan adalah nama baik kita buat mereka, buat ya teman-teman saudara-saudara saya di lingkungan dubbing Doraemon, juga di lingkungan studio saya di sana gitu, yang kerja sama saya kayak gitu-gitu. Itu semua orang-orang yang saya cintai gitu. Tapi yang pertama adalah ibu dan istri dan anak saya. Luar biasa. Itulah orang yang disayang oleh seorang Om Bima Sakti, ya kan. Nah, menyambung pertanyaan tadi nih, pertanyaan terakhirnya. Alhamdulillah kita sekarang masih diberikan kesehatan. Amin. Umur, ya kan. Ya. Andai kata Om Bima mendapatkan kesempatan untuk momen untuk mengungkapkan sesuatu kepada orang yang disayang, orang disayangnya anggap aja ada di belakang kamera karena tayangan ini bersifat long live ya. Iya. Om Bima mau ngomong apa? Buat orang yang saya sayangi gitu ya. Buat keluarga yang saya sayangi, ibu saya, istri, dan anak saya, adakah yang masih mengganjal dan belum puas dengan keberadaan saya? Tolong beritahu ke saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun misalnya bulan saya bisa petik, akan saya petik buat kalian. Itu. Andai kata saya bisa memetik bulan, saya akan berikan bulan itu kepada kalian. Karena rasa sayang dan cinta saya kepada kalian. Ibu, istri dan anak saya. Itu yang saya. Luar biasa. Speechless loh gue dengar lo. Nggak nyangka aja seorang Giant yang gue tahu karakter begini ternyata mempunyai ada yang komen tuh, Soneo. Mempunyai ini bisa dibilang pedoman yang luar biasa kuat ya.
Insya Allah. Luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Sekali senang banget nih Bang Bima udah main ke Curhat Santai. Waduh, ya kali juga. ini, ya kan? Tapi jangan lupa nanti Fadli kapan-kapan main ke Dabar Doraemon official wajib, ya. itu wajib. Silaturahmi juga ke sana. Iya, kita collab. Betul. Dan buat teman santai yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Klik tuh. Tombol loncengnya juga di-share juga ke Share. semua, ke teman-teman, ke keluarga, biar channelnya makin berkembang lagi. Dan juga subscribe di channel Dabar Doraemon official. ya, biar tahu lagi silaturahmi, biar Iya. tahu tentang Doraemon Betul. lagi, akan kenalan di situ. Sip. Dan kalian juga bisa follow dan like, share Facebook page dan Instagramnya @santaibarenggue. Boleh tanya DM nanti dibales. Dan terakhir, kalian juga bisa berdonasi kalau mau donasi untuk channel ini bisa melalui www.saweria.co/santaibarenggue. Berapapun nilai yang kalian berikan, kita terima untuk memajukan channel ini. Betul, Ya betul kan? banget tuh. Pokoknya ditunggu dukungannya. Iya, nah sebelum pamitan Fadli Jackson dan Bima Giant. nah ditutup sedikit dong, nyanyi dikit dong Jayan. Jajan kan nyanyi nih. Oke. aduh. Oke, siap-siap ya. Siap-siap ya. Tapi pokoknya suara Giant pasti keren banget. Giant mau nyanyi. Oke, Giant konser dulu. Iya. 1, 2, 3. Aku kuat dan dangerous. Akulah Giant. Aku menangkan semua dalam satu roda dengan lagu yang indah. Boe 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 bo. Boe 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 bo. Boe 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 bo. Boe 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 boe. Teman santai, udahan dulu. Fadli Jackson nggak kuat. Sampai ketemu lagi di Curhat Santai berikutnya ya. Fadli Jackson pamit. Wassalam. Bye.